penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Oke. Ya, kita lanjut buat ini. Kasih. Terima kasih Bu Roma. Kita masuk di dalam. Bapak Surgawi, terima kasih buat waktu yang sangat indah di pagi hari ini. Kami boleh datang bersama-sama. Kami boleh berada melalui media Zoom ini. Tapi akal pikiran kami, tubuh kami, menyembah, memujimu, memuliakan nama-Mu, dan akan mendengarkan sebagian dari sabda isi hatimu sendiri di pagi hari. Hanya Roh-Mu yang kudus ya Bapa yang menguasai hati akal pikiran kami. Terima kasih Bapa Surgawi dalam nama Yesus Putramu dan dalam persekutuan Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Raffles, Bu Roma, Pak Lamsar, Pak Lucius, Pak Suryadi, sama Bang Stefan. Di pagi hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana ibadah itu sebagai gaya hidup. Dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan di saat ini ya, dengan perkembangan teknologi dan terutama media sosial yang sangat-sangat cepat, memaksa kita semua untuk kembali merenungkan gaya hidup. Gaya hidup yang seperti apa? Sangat mudah memposting berbagai kegiatan yang akhirnya juga merusak gaya hidup orang lain. Jadi identitas diri kita ini perlu kita cek, kita lihat. Orang yang selalu berkata-kata yang negatif, postingan, tulisan yang negatif, atau create video-video yang negatif dalam artian yang tidak memberikan sesuatu yang bernilai kepada orang lain melalui postingannya, melalui pembicaraannya, melalui tindakannya. Berarti dia sebenarnya tidak memiliki gaya hidup yang apa itu gaya hidup? Ya minimal beberapa karakter yang terekspresikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu tidak memberi pengaruh yang positif. Jadi kalau ibadah itu menjadi gaya hidup kita, apa artinya? Di setiap detik kehidupan kita, seolah-olah kita beribadah.
Karena ibadah itu sendiri merupakan respon kita kepada Tuhan. Atas siapa Tuhan kita itu. Dan apa yang Tuhan telah lakukan. Tuhan ungkapkan di dalam hidup kita. Dan itu kembali kita ungkapkan melalui perkataan dan cara hidup. Itulah sebenarnya ibadah. Jadi ibadah bukan hanya pada saat kita bertemu. Dan ada juga sekarang kalau melalui Zoom atau melalui WhatsApp group, itu menganggap bahwa itu bukan ibadah. Ini sesuatu pemikiran yang perlu kita luruskan. Dengan perkembangan teknologi digital, media sosial, maka pada saat kita mengakses, itu sebenarnya ibadah. Maka hati-hatilah mengakses situs-situs, mengakses akun-akun yang memang tidak akan memberikan pengaruh yang positif. Setiap apapun yang kita lakukan, itu sebenarnya ibadah. Jadi apabila tubuh kita ini adalah merupakan bait Tuhan, baiknya Kristus. Maka tubuh kita kan ada di sepanjang waktu. Maka di sepanjang waktu sebenarnya kita beribadah. Karena kita di sepanjang waktu beribadah, maka harus tata cara hidup kita, perkataan yang keluar dari mulut, bibir, dan lidah kita harusnya sama pada saat seperti kita berada di dalam gereja, di dalam media, apakah itu melalui media Zoom, melalui Google Meet, atau media-media lain yang kita bisa gunakan untuk beribadah. Tanggapan kita, respon kita atas kebesaran Tuhan kita, semua yang sudah Dia lakukan yang begitu luar biasa. Sama seperti anak-anak yang masih kecil pada saat orang tuanya memberikan atau pemainankah yang dia minta kemudian dia berikan, atau tanpa dia minta orang tuanya memberikan. Maka anak-anak dengan bahagia berlari-lari menyampaikan thank you ma'am, thank you daddy. Nah di sini nih, seperti itulah kita sebenarnya. Setiap mengungkapkan itu melalui perkataan kita, melalui cara hidup. Cara hidup itulah sebenarnya ekspresi dari nilai-nilai yang kita punya. Kita memiliki nilai karakter yang terekspresi dari perkataan, dari tindakan kita, pemikiran kita, melalui tulisan kita, akhirnya kita akan memposting, menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan perbuatan Tuhan kita. Ada dipanggil Senin. Ibadah itu adalah bentuk penghormatan, pengabdian kita, dedikasi kita kepada itu bisa melalui doa, pujian, dan perbuatan kita, pelayanan. Ibadah tadi, respon kita atas semua yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan, di dalam dunia ini, dan kemudian kita wujudkan respon kita itu di dalam hal, dalam bentuk doa, pujian. Ya, kita doa tadi, kemudian ada puji-pujian dan pelayanan. Dan ini harus di sepanjang hari-hari. Ibadah sebagai gaya hidup itu sendiri, itu sudah embedded, ya, melekat di dalam integrasi sehari-hari kita. Itu menjadi rutinitas kita.
sehingga akan memberikan manfaat. Kalau itu menjadi sesuatu yang otomatis, jadi nggak dipikirkan lagi, otomatis kita sudah sadar siapa kita, apa yang dilakukan pencipta kita. Jadi antara pencipta dan cipta. Hal inilah yang harus selalu kita ingat. Pencipta dan ciptaan. Ciptaan itu bersukacita, memuji penciptanya, memuliakan penciptanya, menyayangi ciptaan yang lain. Itulah sebenarnya hubungan antara pencipta dan cipta. Jadi nggak ada lagi sesuatu yang merupakan hal yang kita monopoli. Tidak ada. Gaya hidup itu adalah ekspresi dari nilai-nilai yang kita miliki. Seseorang akan berkata-kata baik jika di dalam perbendaharaan hatinya adalah baik. Seseorang yang memang tidak baik, maka dari perbendaharaannya yang tidak baik itu akan keluar kata-kata yang tidak. Jadi apabila kita berkeinginan melakukan transformasi pribadi kita, maka kita mau tidak mau harus berusaha meminta tuntunan Roh Kudus supaya membimbing kita dan terjadi perubahan yang positif di dalam setiap sikap dan perilaku. Maka adalah sesuatu hal yang tidak benar apabila kita berkata-kata, oh maaf, tadi nggak sengaja tuh posting hal-hal yang seperti itu. Atau tadi tidak sengaja lagi kondisi kurang mood, sehingga mengekspresikan kemarahan-kemarahan. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, harusnya selalu berusaha untuk di dalam setiap detik itu tidak, ya terutama yang sekarang, tidak mengeluh, tidak menyalahkan orang lain, tidak juga menyesali apa yang sudah terjadi. Karena kalau sudah terjadi, kedepannya lah yang kita perbaiki. Hal-hal yang sudah berlalu, biarlah itu. Jangan sibuk dengan hal-hal yang masalah. Ada sebagian orang yang selalu menjadi Mr. and Mrs. Complain, ya, ngeblame gitu ya. Sangat senang. Mulai dari cuaca kah yang disalahkan, mulai dari tetangganya kah yang disalahkan, kemudian nanti masuk kayak teori kucing. Kemarin saya merekrut untuk perusahaannya keluarga saya, posisi manajer operasional. Banyak anak-anak milenial generasi Z yang memang memiliki pemahaman tentang bisnis, tentang marketing, tentang teknologi digital yang luar biasa dan memiliki karakter yang baik. Dominan bukan orang-orang gereja. Tapi satu hal yang saya lihat ada, bagaimana mereka bisa menampilkan karakternya, nilai-nilai yang dia miliki, gaya hidup itu, di dalam perkataan, di dalam pola pikirnya, di dalam saat dia berinteraksi. Hal yang saya perlu, karena ini akan sangat berkaitan dengan marketnya, berarti adalah posisi sebagai manajer marketing harusnya, ya, manajer operasional atau orang akan cenderung di salesnya, ya. Ada satu orang yang adalah orang gereja, belum apa-apa, masih baru di awal. Pada saat saya bertanya, bisa menceritakan tentang diri.
ya menceritakan ya memang dia tulus, saya pikir ya. Wah, bagaimana kamu memiliki komunitas, memiliki persekutuan. Jawabannya dia adalah saya jarang bersosialisasi sekarang. Karena saya sudah menikah, saya memiliki anak angkat, dan saya cenderung eh, menghabiskan waktu di rumah. Bapak dan Ibu, siapapun kalau orang gereja, anak dengan pilihannya sendiri mengawini seorang janda, pilihan hidup. Tidak seharusnya kita mengurangi sosialisasi, pelayanan, apapun dampak dari keputusan yang kita ambil. Mengurangi pelayanan. Pada saat kita bersosialisasi, pada saat kita masuk di dalam komunitas, masuk komunitas tadi yang saya sampaikan, ibadah itu adalah terus-menerus karena tubuh kita adalah baik Tuhan. Tubuh kita ada di sepanjang detik. Pikiran kita ada sepanjang, maka kita ibadah di setiap detik. Maka doa, pujian, pelayanan harusnya ada di setiap detik. Memasuki komunitas-komunitas hanya dengan masuk komunitas kita, hanya dengan mau bergaul dengan komunitas-komunitas yang memang berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa menunjukkan nilai-nilai karakter kita yang terekspresi dari kehidupan kita, tata cara kita bergaul, berkata-kata, bertindak. 3B ini akan selalu kita ingat dalam kehidupan. Maka orang dengan mudah akan melihat itu. Yang bergaul, berkata-kata, mendukung, membangun kehidupan yang lebih bermakna, mendukung orang-orang yang sedang di dalam kondisi kurang baik. Beliau orang Sangir cerita. Tetapi dari beberapa menit, agak lama saya diskusi, dan saya juga memberikan feedback. Baru 1 menit pertama itu adalah keluhan. Tetapi banyak mereka yang di luar gereja, yang bukan pengikut Kristus, bisa menginspirasi saya. Saya yang terbiasa melakukan rekrutasi, ya seperti headhunter sedikit lah. Ada tentu form-form yang harus menggait kita. Apakah seseorang ini fit untuk satu bisnis? Apa yang keluar dari mulut, apa yang kita berkata, itu keluar dari tidak mungkin. Jadi kalau orang, wah tiba-tiba, saya punya pengalaman juga. Ada tiba-tiba orang mengetuk-ngetuk rumah. Dan saat itu saya yang datang. Ya mau datang, kemudian agak lama, karena agak jauh dari belakang, datang, ketemu dia marah-marah karena lama. Dan kebetulan dia orang Batak ya. Udah banyak banget Pak bahasa yang kurang baik. Kemudian saya buka. Dan ternyata dia salah alami. Batak ini bukan harus ke rumah saya. Tetapi saya sudah kena marah. Kok lama sekali sih ada rumahnya dibuka. Terus saya tidak kenal. Saya bilang, maaf Eda, mau nyari rumah siapa? Ini
Loh, maaf, ini rumahnya Marga Saragi, saya Bu Manur. Dan saya memang tidak kenal. Tapi dari tadi saya ngelihat dari CCTV saja. Gedor aja, gedor aja. Anaknya dia. Maaf, maaf. Maaf, saya pikir tadi ini rumahnya si ini. Bapak dan Ibu. Di sini kita. Pada saat dia marah-marah, kita harus sadari. Kita memiliki metabolisme tubuh yang sudah sangat tepat. Metabolisme itu melalui dari rangsangan. Hati kita, kemudian ke mulut kita. Dan di saat itu, otak kita bekerja. Memaksa, marah. Tubuhnya tentu bereaksi dengan kemarahan. Ini hal yang kita sekarang. Kita harus bayangkan kita hidup di dalam situasi yang sangat ekstrim. Bagaimana kalau kita ketemu dengan orang yang kita tidak kenal, kita duduk dengan baik, atau dia sudah mengganggu kita, tapi dia marah. Bagaimana kita sebagai hamba memberikan reaksi yang tetap. Dan tahu Bapak dan Ibu, suatu saat saya ketemu kembali sama ibu tadi dan keluarganya lain yang gedor-gedor pagar rumah saya, kemudian memarahi saya, dan saya tidak mengenal dia, dan dia salah alamat. Dia cerita, kemudian carilah info. Dia memang orang yang baru pindah dari sekitar daerah Jawa Tengah, kemudian pindah di Semarang. Dia cerita, yang rumahnya di jalan ini belum selesai, orang sudah memberikan penilaian. Jadi gaya hidup kita, kalau ibadah itu menjadi lifestyle kita, maka siapa kita itu orang dengan sangat jelas sudah tergambar, Bapak dan Ibu. Orang akan dengan sangat mudah menggambarkan kita, memberikan gambaran tentang kita. Dia kemudian sesudah diskusi dengan temannya, saya nggak tahu apa yang dia perkatakan, tapi temannya itu kemudian cerita ke saya, apa pernah Eda itu ketok-ketok rumahnya Eda. Yang ini langsung cerita, memang teman saya, oh rumahnya Bu Tina itu CCTV-nya banyak. Wah, berarti dia udah lihat saya ya, mulai dari awal marah-marah gitu. Dia kemudian minta maaf. Yang saya bilang adalah, Eda, apapun ya budaya Jawa Tengah itu adalah budaya yang memang ini. Setiap perkataan yang keluar dari mulut itu memang kalau sekitar Jawa Tengah, itu benar-benar itu pemikir lambat untuk berkata. Lambat untuk berkata. Makanya saya sangat, dan bukan cuma saya, kita harusnya sangat kecil pada saat hasil New York Times, khusus untuk warga negara Amerika. Temuannya adalah bahwa orang yang paling suka ngeblame, yang suka ngekomplain, itu adalah orang-orang gereja. Orang yang paling senang menyalahkan orang lain, mengeluh tentang kebijakan pemerintah, kebijakan presiden, kebijakan menteri, harga-harga adalah orang-orang gereja. Jadi kalau kita bilang ibadah sebagai gaya hidup, sebagai lifestyle,
yang dimana tubuh kita adalah baik Tuhan itu sendiri. Gereja ternyata belum sukses untuk menghasilkan orang-orang gereja, pengikut-pengikut Kristus, memiliki gaya hidup yang selalu mengekspresikan nilai-nilai yang positif, yang lamban untuk berkata-kata, tetapi cepat untuk bertindak, merespon kebutuhan di gereja, kebutuhan di lingkungan. Dan jadilah pada saat ada yang berdiskusi, maka orang akan berkata-kata, oh itu orang gereja, sangat support. Apakah kita mampu melakukan? Sangat mampu. Dimulai dari lambat berkata. Saya selalu bilang, ada modal dasar buat seseorang yang sangat tidak talkatif. Orang-orang yang sangat talkatif seperti saya harus berjuang untuk bisa mengerem yang keluar dari mulut, bibir, dan lidah. Tidak menyakiti, tidak menyalahkan. Bapak dan Ibu, siapa kita yang sebenarnya? Coba, kita bisa dengan sangat mudah memperoleh gambaran tentang kita. Sama dengan kita juga. Kita selalu akan memberikan gambaran kepada setiap kita yang ada di komunitas, Indo komunitas, di organisasi. Dan inilah sebenarnya yang seharus kita selalu sampaikan, Bapak dan Ibu semua. Menjadi tugas kita sebagai hamba Tuhan untuk mentransfer ya, dari auranya, kalau di bumi, di body language, bagaimana kita di dalam setiap kesempatan. Saya bersyukur kemarin. Sayangnya saya hanya rekruter tunggal ya, saya sendiri. Saya mengajak owner untuk bareng. Saya pengen sebenarnya untuk transfer, bagaimana mereka akan melihat. Mereka merekrut banyak orang dan tidak pas. Bukan selalu karena cantik, bukan selalu karena pintar. Tapi kalau ibadah, memahami bahwa kita harus detik demi detik, hidup kita adalah di dalam doa, di dalam pujian, dan di dalam pelayanan. Kesadaran diri tentang identitas diri saya sebagai gambaran Tuhan itu sendiri. Dalam diskusi beberapa hari kemarin kami dari Interfaith ya, yang head office-nya ada di Korea Selatan. Tentu kalau mengenai persekutuan, persatuan ya, orang-orang beragama, kita tidak bisa pembicara itu harus yang sesuai dengan mainstream ya, apakah itu dari Lutheran, karismatik, Katolik, Ortodoks gitu ya. Kita nggak bisa paksakan gitu Bapak Ibu sebagai pembicara. Maka pada saat pembicara dari agama-agama lain, kemudian dari Kristen, dan ternyata pembicaranya bukan seperti yang kita ya, yang percaya kepada Tritunggal Maha Kudus ya, ada dua Bapa kami, itu tidak diadres. Maka pada saat diskusi banyak hal yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus yang murni, maka yang lain juga hamba-hamba Tuhan
dari seluruh negara. Saat itu kami ada sekitar 672 orang. Benar-benar memang kita boleh menyampaikan pendapat kita, tetapi tidak boleh menyalahkan apa yang disampaikan oleh pembicara atau siapapun yang memberikan pendapat. Ini tentu hal yang sangat sulit dan kita harus belajar menyampaikan pendapat kita tanpa menyalahkan pendapat orang. Dan biarlah kita di dalam kehidupan, di dalam berkhotbah, di dalam melakukan interaksi, jangan pernah menyerah. Tapi kita tunjukkanlah identitas diri kita sebagai anak-anak, sebagai hamba-hamba. Selalu menciptakan transformasi perubahan yang positif di dalam kehidupan. Ibadah tidak hanya memuji, tidak pada saat kita berdoa, tidak hanya pada saat kita melayani, tetapi adalah totalitas dari itu semua. Kita ada 3 cara bisa beribadah tanpa bernyanyi, tanpa pujian. Dengan cara apa? Kalau kita ingat Kolose 3:23-20. Apapun yang kamu perlu. Jadi ini menegaskan kepada kita sebenarnya bagaimana detik-detik dari kehidupan kita itu sendiri. Totalitasnya itulah yang kita perbuatlah itu dengan segenap hati kita, seperti bukan untuk diri kita. Apapun yang kita perbuat kalau saat ini kan kadang untuk pencapaian diri kita, anak-anak kita, atau siapa yang menyuruh kita. Kita harus menyadari bahwa Tuhanlah pemilik kita, Tuhanlah big boss kita. Maka kita sebagai hamba-hambanya melakukan itu di setiap waktu. Waktu di sini mulai dari hitungan detik. Dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Kita lakukan untuk kemudian. Yang kedua, kita bisa memuji Tuhan itu melalui perkataan dan pemikiran. Setiap perkataan, jadi dalam hal berkata-kata tuh, ini kita harus ingat. Saya sedang beribadah. Maka saya harus menjaga setiap perkataan. Permohonan kita, doa kita, ya Tuhan, biarlah menjamah mulut saya ini, bibir saya, lidah saya ini. Sehingga setiap perkataan yang saya sampaikan seturut dengan menyenangkan. Pengalaman saya. Gedor, orang yang tadi menggedor-gedor. Kemudian memarah. Sementara dia salah Allah. Seandainya saya salah tadi. Sangat layak pada saat itu kalau secara manusia Bapak dan Ibu ya. Dia udah mengganggu saya yang sedang masih tidur ya, pas baru ada acara, saya baru nyampe di rumah. Saya biasa jam 3 baru tidur pagi, jam 7 dia gedor-gedor gitu. Dia udah marah-marah, saya lihat CCTV, ada orang, ada apa gitu. Ternyata dia sama anak. Kita sering disebut. Begitu ada orang yang berbicara kepada kita, dia tidak tahu kok saya begini. Kemudian ekspresi kita atau tanggapan kita melalui perkataan kita adalah hal-hal yang benar. Bapak dan Ibu, jangan mau orang mencuri sukacita kita. Kondisi mengurangi sukacita.
Pada saat saya melihat berjalan saat banjir-banjir kemarin, saya lihat banyak orang yang dengan tenang berdiri, berjalan melalui genangan air yang tingginya lebih dari seluruh. Saya melihat wajah-wajah. Saya baru sadar bahwa dia sudah mengalami itu sendiri. Jadi dia sudah menyesuaikan pola pikirnya, gaya hidupnya untuk bisa menerima kondisi-kondisi ekstrim. Sebagai hamba Tuhan, kita juga harus berbiasa. Dan pada akhirnya nanti, siapapun yang berinteraksi dengan kita akan melihat buah dari pembelajaran. Tidak ada yang instan. Semuanya adalah lewat kehidupan yang dias. Dan kita bersyukur di Kingdom Indonesia. Besi menajamkan besi. Kingdom Indonesia kita bisa bertemu dengan banyak hamba Tuhan yang benar-benar menguasai perkataan, menguasai tindakan, sehingga membuat kita bisa bersama-sama. Setiap perkataan, pola pikir kita dan pikiran-pikiran kita tuliskan, kita buat di dalam bentuk PowerPoint, Word, atau apapun bentuknya. Biar menyenangkan. Dan yang ketiga adalah ibadah kita itu bisa kita ekspresikan, kita nyatakan, realisasikan melalui pelayanan. Bagaimana kita menyajikan? Seperti kita menyajikan makanan. Lengkap bumbu-bumbunya, dibuat di plate atau piring atau gelas gitu, atau apapun bentuknya kita sajikan. Bukan hanya makanan minumannya yang enak, tetapi juga termasuk ya alat untuk menyajikan. Kalau ada noda di piringnya kita lapuk, sehingga pada saat orang menikmati makanan dia bisa merasakan sukacita karena makanan yang disajikan enak dan tempat menyajikan tanpa noda. Itu juga kehidupan. Secara visual kita harus juga menjaga penampilan kita. Bukan karena bagusnya pakaian atau apa, tapi bersih. Karena kita bersih, maka perkataan yang keluar, yang kita sampaikan juga lebih nyaman dengan hamba Tuhan. Mau tidak, di dalam pelayanan harus belajar bagaimana grooming yang tentu dimulai dari cara berpakaian, cara kita berdiri, cara kita berkata-kata, dan cara kita membawa visualisasi yang lain, contoh-contoh yang lain. Dan disitulah kita memberikan pengaruh. Kita bisa bandingkan presiden kita dengan contoh yang sangat gampang. Bapak Prabowo pergi ke luar negeri dan mengunjungi perpustakaan, toko buku yang menjadi langganan. Toko bukulah yang menjadi langganan, bukan yang lain. Toko sepatu ya, atau toko tas untuk istri. Ya bersyukur juga nggak ada istrinya. Buku, apalagi buku-buku dari India, Bapak dan Ibu. Buku-buku dari India saya sangat senang. Karangan-karangan dari orang-orang
Mereka hidup di dalam segala keterbatasan, menuliskan pikiran-pikiran mereka. Dan karena mereka senang bermeditasi, maka itu dapat tercermin di dalam tulisan. Tentulah seorang pemimpin kita, kepala negara, kepala pemerintah, jika memilih buku-buku dan orang yang senang membaca buku, masyarakat Indonesia tentu akan memperoleh sesuatu yang baru. Nanti yang disampaikan tentu lewat pada saat sidang-sidang kabinet, pada saat pidato-pidato, dan itu akan tertransfer ke seluruh warga bangsa dan warga. Kita memiliki buku, sumber hikmat, sumber kebijaksanaan, sumber kehidupan itu sendiri. Alkitab. Biarlah itu selalu kita renungkan ayat-ayat. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena tubuh kita ini adalah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Maka lifestyle, saat kita berbicara lifestyle saya, sebagai hamba Tuhan, lifestyle saya sebagai orang-orang yang terpilih, ibadah yang benar. Tadi di depan kita sudah cerita, apa itu ibadah? Ibadah kita adalah respon kita, tanggapan atas semua yang sudah pencipta lakukan, Tuhan Yesus lakukan dalam hidup, Allah Bapa lakukan di dalam kehidupan. Kita responi, kita tanggapi, kita jawab melalui doa, pujian, dan pelayanan. Dan apakah kita harus selalu ya di dalam komunitas yang formal seperti ini memuji Tuhan? Bahkan pada saat memuji Tuhan pun terkadang pikiran kita jauh dari memuji Tuhan. Di mana tubuh kita berada, harusnya disitulah hati kita berada, disitulah jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita berada. Saat itulah kita bisa menjadi pemuji-pemuji yang benar, yang menyenangkan. Biarlah seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan bukan karena keterpaksaan, dan apabila di awal-awal itu menjadi keterpaksaan, jangan biarkan waktumu hilang percuma. Ada orang Batak yang di pepatah, Pak Marudit mungkin tahu lah ya, kalau itu Roma dia udah di generasi milenial mungkin enggak gitu paham. Pas somal-somal mah dirim tuna denggan ya, agak-agak kayak gitu. Artinya biasakanlah dirimu itu untuk hidup secara baik. Biasakanlah perkataanmu itu yang baik, yang mendukung. Jadi saya, ya di keluarga lah ini sering saya bilang, kalau kamu nggak tahu apa yang kamu perkatakan, atau di dalam ketidaksiapanmu, atau di dalam kemarahan, maka gigitlah bibir. Ini di kita. Kita tentu sangat kecil. Begitu New York Times hasilnya. Tukang yang suka, tukang komplain, tukang blame itu adalah orang-orang gereja. Gimana saat masuk lagi ke gereja? Ya, tadi masuk lagi pada saat kita di kehidupannya. Saya berkesempatan untuk merekrut posisi manajer operasional kemarin. Dari beberapa, ya banyak yang datang. Justru yang anak Tuhan.
memvalidasi. Ternyata bukan hanya di Amerika Serikat. Baru di menit pertama udah ngebleng, udah mengeluh. Sementara yang lain-lain tadi penuh dengan semangat, membuat kita terkesan. Pertanyaannya bagi kita, mungkin kalau kita sudah mengesankan hati Tuhan, mungkin. Tetapi apakah kita mau ya menjadikan anak-anak kita, menjadikan jemaat kita, menjadikan keluarga besar kita, ya 1, 2, 3 orang, menjadi pribadi-pribadi yang di dalam interaksi sosial mengesankan komunitas yang lain, mengesankan orang lain, mengesankan tetangga, dan terutama mengesankan. Apakah kita masih hanya di dalam diri kita sendiri? Ataukah kita masih tidak mampu menguasai mulut, bibir, lidah kita, menguasai tindakan kita? Apakah kita hanya mengekspresikan atau apakah kita mentransfer aura-aura yang negatif yang membuat orang lain menjadi merasa tertekan, menjadi semakin tertekan? Ini challenge buat kita. Kalau ibadah itu adalah respon, tanggapan kita atas kebaikan Tuhan yang kita tanggapi di dalam wujud doa-doa kita, pujian-pujian kita, pelayanan, pekerjaan, dan semua tindakan. Totalitas, itulah ibadah. Dan akhirnya, marilah kita senantiasa dengan ucapan syukur memuliakan. Dan ini akan memberikan dampak yang sangat positif atas kesehatan jiwa. Jiwa adalah pikiran, bagaimana kita berpikir dan merasa dan perasaan. Pasti ini tadi yang saya sampaikan. Pada saat dia gedor-gedor pintu rumah kita, ini dia dong, naliling mau dungo, itu artinya gini. Mana ini yang punya rumah? Kok lama banget dia tidur? Apa bangun? Ya kan? Coba, sangat jelas semua saya lihat. Saya dengar suaranya berteriak nyampe ke tangga depan rumah saya itu. Ada berdiri gitu. Ya gedor. Seandainya saya pun yang sebenarnya tujuan, apakah layak? Dia mau berangkat ke gereja karena dia takut ya. Dia kan bilang gitu, saya mau ke gereja saat hari Minggu. Apakah dia layak menggedor-gedor rumah sekalipun saya adiknya lah misal. Dan mengekspresikan kemarahannya karena dia mau ke gereja. Dia mau ke gereja. Tetapi dia sudah berbuat yang tidak baik. Di mana sebenarnya letak gaya hidup, wujud dari kasih sayang Tuhan yang ada di dalam kita? Jika kita mengekspresikan hal-hal yang seperti itu, maka pada saat beberapa hari Jum kita ternyata ditutup ya, di-close oleh Jum sendiri karena ada beberapa hasilnya adalah ada beberapa dari kita katanya yang berpindah-pindah device dan itu ternyata ada kebijakan ban ya dari Jum dan ternyata Bro Thomas itu sangat lamban untuk merespon. Kalau di awal, ya udah. Kedua kali, ketiga kali belum direspon. Dan pada saat pagi-pagi saya telepon, orang tua saya, mertua saya meninggal. Saya bersyukur banget.
Syukurlah tidak ada satu perkataan, tulisan saya, chat saya yang marah sama. Bapak bisa bayangin, Ibu bisa bayangin. Pada saat dia kehilangan mertuanya dan mertuanya ternyata ditoba di Korsea, dia berpindah dari Tangerang kayaknya rumahnya, mempersiapkan segala sesuatunya, kebutuhan secara uang, kebutuhan secara perbekalan yang lain-lain, waktu. Dan kita minta Bapak dan Ibu bisa bayar. Biarpun itu murni kesalahannya itu. Disinilah Bapak dan Ibu. Kita harus selalu bahwa kita harus, ya, tugas kita tadi. Ibadah itu adalah respon kita, tanggapan kita atas semua yang Tuhan sudah lakukan buat ciptaan, buat karya-karyanya, buat kehidupan kita. Yang kita responi, tanggapi melalui doa, pujian, dan pelayanan kehidupan sehari-hari di sepanjang waktu. Ingat, sepanjang waktu. Pada saat kita paham sepanjang waktu, maka pada saat kita merespon kondisi-kondisi ekstrim, kita harus tiba-tiba jumpa di band ID number aksesnya kita. Dan tidak bisa kita hubungi Bro Thomas sebagai pengelola yang kita langganan melalui beliau. Di sini Bapak ini harus tadi tiba-tiba dia gedor-gedor rumah saya, marah-marah karena dia takut terlambat ke gereja. Dan dia menimbulkan keributan, menyumpah-nyumpah saya pada saat. Apakah ini gambaran yang pas? Jika ibadah itu adalah di sepanjang waktu demi. Dan apakah sesudah pulang dari gereja bahkan kemudian yang ada adalah ekspresi menyenangkan diri kita, meluapkan kemarahan kita, atau apapun hal. Mari kita. Saya sangat fokus hari-hari ini membaca hasil-hasil survei dari beberapa lembaga-lembaga survei yang melakukan penelitian-penelitian tentang gaya hidup orang-orang yang mengaku pengikut Kristus di dalam interaksi sosial dan di dalam pekerjaan dan pada saat bagaimana bergereja. Maka dari hal yang paling utama ada ini menjaga mulutnya bergereja. Dan biarlah kita selalu ini. Dan dampaknya ini yang luar biasa. Mereduksi stres kita. Ibadah dapat menurunkan tingkat stres kita melalui refleksi-refleksi ya diri. Reduksi stres pasti menyenangkan. Emosional kita menjadi lebih sehat. Kenapa? Ya kita benar-benar tadi hadir. Ini akan mempengaruhi kesehatan mental kita pada saat ya, ada buku-buku pengarang ini dia juga. Di mana tubuhmu berada, disitulah hatimu. Pada saat kamu pergi ke satu tempat ya dia bilang itu dan saya selalu ingat. Maka pergilah 15 menit lebih awal daripada jadwal. Sehingga ya kamu tidak merasa terburu-buru tadi. Bayang mau ke gereja, gedor-gedor rumah orang, memarahi orang. Dia salah alamat, bukan itu rumah. Kalau dia mempraktekkan, kalau kamu mau bekerja, mau rapat, atau mau khotbah, atau apa yang membutuhkan waktu, atau masuk ke Jumat, selalulah tidak. Apalagi kita yang memiliki selalu sediakan waktumu sehingga stres berkurang. Jangan membiarkan diri kita. Dan pada saat kita ada stres di dalam mulai mengalunkan doa-doa dalam hati atau pujian, nyanyian-nyanyian kecil.
dan kita mampu meningkatkan rasa apa? Empati, mengasihi sesama, mengasihi ciptaan. Ibadah butuh pengorbanan, waktu, tenaga, dan resources lain. Waktu kita, tenaga, dan yang lain. Inilah yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Biarlah beribadah dengan baik dan penuh. Pada kita itu kita wujudkan, kita ekspresikan dalam wujud-wujud doa, dalam wujud-wujud pujian, di dalam wujud-wujud pelayanan kita yang kita bisa keluarkan, kita bisa sampaikan melalui pemikiran kita, melalui perkataan dan Bukan keputar. pujilah nama Tuhan dalam kehidupan kita semua. Biarlah nama Tuhan kita puji, kita semua, kita muliakan, dan biarlah kita memiliki mental yang sehat, spiritual yang sehat, tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat pada umum mentalnya juga akan sehat. Dan jika tubuh kita sakit, kemungkinan mental kita juga bisa sakit. Dan pada saat mentalitas kita juga sakit, bisa akan memberikan tubuh yang sakit. Mari kita selalu berusaha dalam setiap aktivitas kita melihat apakah saya sungguh-sungguh beribadah secara benar. Apakah saya sungguh-sungguh beribadah secara totalitas, hati saya, pikiran saya, perasaan saya, roh saya, apakah benar-benar beribadah? Apakah saya hanya beribadah, menghabiskan waktu, tenaga, tapi hati saya jauh di mana? Apakah tubuh saya ada di Jakarta, hati saya ada di Semarang? Inilah yang kita bawa pada kiranya Roh Kudus mendukung untuk bisa hidup di dalam totalitas pelayanan. Itulah ibadah. Biarlah lifestyle kita adalah lifestyle orang-orang hamba yang mencintai Tuhan dan terlihat di dalam wujud nyata kehidupan. Lifestyle sebagai hamba Tuhan, sebagai pengikut Kristus yang hidup memberikan pengaruh yang positif dan kepada sesama, kepada alam cipta. Mari kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulialah nama ya Bapa surga, Bapa yang sungguh baik, sangat perlengkapilah kami ya Bapa dengan hati, pikir, rasa yang benar-benar berjalan selaras dengan kehendak. Biarlah kami bisa melatih tubuh kami untuk selalu totalitas, selaras dengan pola pikir, hati, dan tidak terus, sehingga akan menghasilkan buah-buah yang manis. Dan biarlah gambaran Kristus boleh terekspresikan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat orang-orang dunia, pada saat kami berinteraksi, komunitas lain atau masyarakat boleh melihat bahwa kami adalah pengikut setia dari Tuhan kami terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa surga,
di dalam kehidupan kami semua, di dalam kehidupan keluarga besar kami, dan di dalam kehidupan semua hamba Tuhan yang ada di Kingdom Communities. Hanya dalam nama Yesus Putramu dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Kita nanti akan diskusi, namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Jadi jangan pada keluar ya. Ya, kita akan berdoa seperti biasa ya. Jadi doa kita berdoa. Pemerintah bangsa dan negara kita dan Pak Lamsar berdoa untuk pemerintah dan bangsa dan negara kita, lalu Pak Hernimus boleh berdoa untuk gereja dan hamba Tuhan. Nanti saya berdoa untuk Kingdom deh. Bisa mulai dari Pak Lamsar. Jadi Mesti dibawa dalam doa ya Pak. ya. Silakan Pak Lamsar bisa berdoa untuk bangsa dan negara, nanti Pak Herminus gereja dan hamba Tuhan, dan saya berdoa. Saya bisa. Baik, baik. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Selamat pagi, Bapa di sorga. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Selamat pagi, Roh. Kami bersyukur dan berterima kasih, Bapa,